Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Terus kemudian saya diperingatkan sama Mas Bos. Terus saya bilang sama Mak D kalau saya tidak bisa seperti itu. Mak D itu lambenya itu nyongot kena dikuncret gitu loh Mbak Bu Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Dijaga apa? 屁股好痒。 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Hari ini saya mau bikin sambal lagi karena beberapa hari tidak makan sambal ya Mbak Bu Besti, kangen nyambel. Ini cabai kemarin. Terus hari ini saya mau lalapan mentimun. Ini mentimun yang mahal kalau di Indonesia, timun kecil-kecil kayak gini. Ini di sini harganya 79 NT Mbak Bu Besti. Itu 79 NT itu sekitar dibulatkan jadi 80 ya. 80 kali 535 hitungan dewe. Oke. Ini kameraku miring-miring dilungkas, kameraku ceblok ini. Jadi hari ini lalapannya ini. Karena hari ini tuh, loh tenang Mbak Besti, ini kudu miring-miring, saya tak benakkan dulu. Oke, tak pindahkan saja Mbak Bu Besti daripada nanti jatuh terus totalan ya loh, harus beli yang baru, tidak duit. Jadi saya pindahkan ke tempat yang aman. Hari ini karena suhunya lumayan menghangat, jadi hari ini tuh suhunya di sini itu sekitar 20-an derajat lah, 20-21 kayak gitu ya, lumayan hangat daripada biasanya. Makanya saya pengen melalap timun ini. Terus kemudian ini ada tomat. Ini tomat yang tak beli sekitar 2 minggu yang lalu tapi kok masih bagus ya, biasanya sudah melonyok. Ini kemarin harganya itu 89 NT tuh. 89 NT ini isinya 3 Mbak Bu Besti. Harga nilai dirupiahkan berapa? Tinggal kalikan saja 535. Hari ini kursnya segitu. Karena kurs setiap hari berubah jadinya saya tidak bisa memastikan kayak gitu. Terus kemudian kemarin saya itu waktu memilih cabai itu tuh dapat busuknya sebanyak ini Mbak Bu Besti, itu sebanyak itu busuk. Saya sudah bilang sama bakulnya sebenarnya ini tuh kesalahan saya karena tidak segera saya ambil. Sebenarnya nggak segera diambil juga nggak apa-apa, soalnya ini kan masih musim dingin ya Mbak Bu Besti. Kalau musim dingin itu kan udaranya dingin, jadi nggak gampang busuk, harusnya seperti itu kayak gitu. Kemarin itu datangnya hari Jumat karena Mas Bos itu pulangnya lembur malam, jadi saya nggak bisa ngambil. Akhirnya saya ambil Sabtu sore kayak gitu karena Mas Bos adanya waktu longgar menggenteni Mak D jam segitu, tapi ternyata ya tetap busuk. Terus kemudian saya foto, saya tuduhkan bakulnya yang busuk segini lah, kok malah sama bakulnya itu mau diijoli Mbak Bu Besti untuk pengiriman selanjutnya. Nanti tak ganti waktu pengiriman berikutnya katanya kayak gitu ya. Melundung. Loh, belum keputol. Kebanyakan Mbak Besti, tak longi sedikit. Sudah.
Bismillah. Dikit ya. Ini mau tak buat goreng ikan salmon dulu ya Mbak Bu Besti. Ikan salmonnya cuma tak garami doang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Kok tidak mau diwalek? Ini ya. Hampir saja merucut. Bismillah. Ini terasi dari Eropa Mbak Bu Besti. Tuh. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lama ndak nyambel terasi Mbak Besti. Ini sepertinya tomatnya rada atos Mbak Besti. Soalnya tidak merah. Loh, ya kan, atas toh Mbak Besti kulitnya, deloklah. Ini kalau tomat yang merah sekali diulek itu langsung blenyek kayak gitu. Yang bikin sambal kurang lekoh tuh kayak gini, tomatnya tidak mendukung. Ini kalau ada kemanginya, tambah seger Mbak Bu Besti. Kemangiku sudah almarhum semua. Sudah kayak gini aja Mbak Besti, jelebret. Sudah lembut ini. Sudah saya keprui tadi tomat-tomatnya. Sudah tidak ada yang tersisa yang merongkol-merongkol, semuanya sudah saya tutui. Sudah tak lumpukkan ini sambelnya. Bismillah. Nasinya belum matang Mbak Bu Besti. Saya tadi itu baru menanak nasi. Menanak nasinya sekitar 58 menit. Jadi belum matang. Masih sekitar ada 3 menitan. Jadi hari ini menu saya sangat sederhana sekali ya toh. Cuman ikan salmon sama sambal terasi. Dan lalapannya cuman mentimun. Mentimun yang imut-imut sekali kayak gini. Samploan ini. Terus nasinya nasi Thailand, beras wangi Thailand. Sambil menunggu nasinya mateng, saya mau bercerita kepada Mbak Bu Besti. Jadi hari ini kan suhunya menghangat ya toh. Terus kemudian mungkin Mak De merasa ngelak kayak gitu, haus. Jadi nyuruh saya untuk beli minuman di toko minuman yang lumayan terkenal di sini, Uselan. Tapi saya bilang kepada Mak De kalau saya tidak boleh keluar sama Mas Bos sama Mbak Bos ya toh. Dulu kan saya sudah pernah keluar, terus kemudian kan saya ngomong sama Mas Bos sama Mbak Bos ya toh. Takut kalau nanti mereka melihat dari CCTV kok saya keluar, dikiranya saya itu keluar karena kemauan saya sendiri, padahal kan dulu itu disuruh Mak De juga. Jadi saya ngomong sama Mas Bos sama Mbak Bos. Terus kemudian saya diperingatkan sama Mas Bos
untuk tidak sembarangan keluar Mbak Bu Besti. Jadi takutnya itu nanti pas saya keluar nggak ada orang di rumah, matang nasinya. Kemudian Mak D tiba-tiba jalan kemana kayak ke kamar mandi atau kemana kayak gitu, terus kemudian Mak Surbok tiba kayak gitu Mbak Bu Besti, dan tidak ada orang di rumah. Takutnya nanti kalau kebentur apa terus berdarah atau bagaimana kayak gitu, pokoknya mengalami sesuatu yang di luar kemauan kita kayak gitu, sesuatu yang tidak terduga kayak gitu, dan tidak ada orang di rumah, tidak ada yang menyelamatkan kan ya, bahaya sekali. Terus saya pulangnya kan lumayan lama, paling tidak minimal ya 30 menit, 45 menit baru nyampe rumah lagi ya toh. Jadi ya khawatir kalau hal-hal tersebut itu terjadi. Makanya saya diperingatkan sama Mas Bos untuk tidak selalu menuruti perintahnya Mak D. Kayak gitu. Terus saya bilang sama Mak D kalau saya tidak bisa seperti itu, nanti takut saya dimarahi sama Mas Bos lagi kayak gitu kan ya. Kalau kamu mau beli minuman ya empet saja dulu sampai Mas Bos pulang. Saya bilang seperti itu. Tapi Mak D itu marah Mbak Bu Besti. Yo namanya orang sakit terus lansia juga yo. Jadi ya rodok-rodok rewel kayak gitu. Jadi ya mulai bikin ulah kayak gitu. Terus kemudian saya bilang ya pokoknya saya nggak mau, saya takut dimarahi Mas Bos kayak gitu. Kalau kamu memaksa saya teleponkan bagaimana. Terus Mak D itu lambenya itu nyongot kayak dikuncret gitu loh Mbak Bu Besti, ngambek kayak gitu. Tapi ya lebih baik ngambek daripada nanti saya kena semprot majikan ya Mbak Bu Besti. Jadi ya begitulah. Tapi sekarang udah baikan, udah mendingan karena saya bilang kalau ya kita khawatir kalau kamu tuh gini kayak gitu. Bismillah. Saya ublek dulu Mbak Bu Besti. Pokoknya nasi kalau baru matang itu selalu saya aduk seperti ini. Jadi biar teksturnya itu kayak nasi yang dikukus manual gitu loh Mbak Bu Besti. Yang dimasak pakai cara tradisional kayak gitu. Ini tadi saya masak nasinya, airnya tak banyakin jadi biar tidak keras kayak gitu nasinya. Akhirnya matang juga Mbak Bu Besti. Bau pandannya Masya Allah. Dan ini nasinya masih kebul-kebul sekali. Oke, sebelum madang jangan lupa berdoa dulu biar madangnya tidak direwangi setan. Ini nanti kalau tidak segera madang setelah dicelui Mak D. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini durinya tak poteli dulu Mbak Bu Besti, soalnya takut nyekrok. Ini durinya banyak, soalnya ini grade yang paling murah kayaknya. Bismillah, deloklah sambelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini menunya Jan sederhana sekali. Sambal terasi, timun, sama salmon goreng Masya Allah. Alhamdulillah. Menu sederhana kayak gini loh Mbak Besti, yang bikin lahap makan nih toh. Telurlah sambelnya.
Ikan salmon tuh di sini tuh murah Mbak Bu Besti yang kayak gini. Yang mahal itu ikan layur. Kalau di Trenggalek ikan layur itu murah. Di sini mahal. Weh. Terakhir Mbak Besti. Sambelnya banyak sekali. You think 啊，你在干嘛？屁股好痒。就是你以为我在干嘛？你看我手在屁股那里，就是屁股痒。